imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta ada segera menuju Bapak. Weh, malah duduk. Ayo, Apel. Kamu aja, aku masih beresin berkas nih. Katanya mau kantor imigrasi maju. Ya seenggaknya disiplin dari hal-hal kecil kayak gini lah. Iya sih kita staff. Tapi kan seenggaknya bisa ikut andil. WBK telah diraih satu langkah lagi menuju WBBM. Bukanlah sukses yang kita cari, melainkan menjadi bernilai untuk negeri. Pelayanan tak sekedar membantu masyarakat, namun ketulusan dan integritas harga mati untuk kepuasan. Saat ini kita sedang berjuang untuk meraih predikat wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Dan perjuangan belum berakhir. Untuk itu saya mengajak pada seluruhnya untuk memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam membangun zona integritas menuju WBBM. Pada kesempatan pagi hari ini saya mengajak pada seluruh pegawai dari tingkat yang terendah sampai yang tertinggi, mulai dari kepala kantor sampai pramubakti, untuk bersama-sama menolak pungli, gratifikasi, dan korupsi, serta dengan sepenuh hati memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Apakah bisa dipahami dan dilaksanakan? Masuk. Ayo duduk, Mbak Ika. Permisi Bu, arahan. Ya, Mbak Ika, mohon saya dibantu untuk realisasi anggaran dan kemarin usulan ABT-nya apakah sudah sesuai dengan RKBMN yang kemarin sudah kita usulkan juga. Ya, dengan janji layanan yakni kepastian persyaratan, kepastian biaya, dan kepastian waktu penyelesaian. Pagi ini saya tidak sendirian karena spesial ditemani dengan Bapak Kakanim kita yang nantinya akan membahas. Tahun 2020, Kanim Jogja sudah mendapatkan predikat WBK. Kemudian disusul tahun 2022, Kantor Imigrasi Jogja juga mendapatkan penghargaan dari Kemenpan RB. Peringkat 1 unit penyelenggaraan layanan publik kategori pelayanan prima di tingkat pemerintah. Nah, sekarang ada pertanyaan nih untuk Pak Kakanim. Jadi Pak, bagaimana sebetulnya untuk mempertahankan predikat ini dan mentargetkan predikat wilayah birokrasi bersih dan melayani atau WBBM Pak? Ya, terima kasih Mbak Widya. Prestasi yang kami peroleh ini dalam rangka mendukung program pemerintah, yaitu pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan tata pemerintahan yang bersih, atau bahasa kerennya itu good governance and clean governance. Okay. Saya selaku pimpinan di Kantor Imigrasi Yogyakarta ini telah bersama pegawai melaksanakan apel deklarasi janji kinerja di awal tahun untuk mewujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pelaksanaan apel deklarasi ini memiliki dua tujuan, yaitu secara internal dan eksternal. Secara internal, dilakukannya apel kinerja ini agar setiap pegawai yang ada di Kantor Imigrasi Yogyakarta ini tahu dan memiliki komitmen dan semangat yang sama dalam membangun zona integritas. Kemudian secara eksternal, pelaksanaan apel ini ditujukan kepada publik bahwa Kantor Imigrasi Yogyakarta saat ini sedang membangun pembangunan zona integritas menuju wilayah birokrasi yang bersih dan melayani. Dengan melakukan perubahan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang kami lakukan dalam pembangunan zona integritas ini meliputi beberapa bidang, yaitu terkait dengan manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, dan penguatan pengawasan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Kalau untuk upload data di aplikasi IRB yang terkait dengan Pokjanya yang Mbak Ika, itu apakah sudah bisa dikumpulkan data-datanya semuanya? Untuk upload data hukum Pokja 4 akuntabilitas Ibu
saat ini masih dalam pengumpulan dokumen data dukungnya. Jika nanti sudah lengkap, sudah siap, akan kita sampaikan ke Ibu di lapor. Oke, makasih ya Mbak Ika. Nanti saya tolong dibantukan Mbak Risa. Tadi saya lihat masih di ruang pelayanan itu ada beberapa yang masih kurang. Nanti tolong dibantu nih. Ya, baik, Ya. Ibu. Ya. Oke, baik Pak. Jadi komitmen dan 6 aspek perubahan ini selalu dipegang teguh ya Pak ya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, apa sih sebetulnya moto dari Kantor Imigrasi Yogyakarta dalam pembangunan zona integritas menuju BBBM? Kantor Imigrasi Yogyakarta memiliki moto karya berakhlak pasti berprestasi. Nah, ini memiliki banyak arti Mbak. Yang pertama itu dari berakhlak dulu ya, kita jelaskan. Berakhlak ini memiliki arti berorientasi pelayanan akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Kemudian pasti ini adalah profesional, akuntabel, sinergi, transparan, dan inovatif. Sedangkan di Jogja sendiri kita tambahkan berprestasi. Ini kepanjangan dari bersih dari korupsi, pungli dan gratifikasi, presisi dalam penegakan hukum, tangguh dalam bekerja, dan siap melayani dengan hati. Luar biasa sekali Pak Kakanim. Baik, terima kasih atas waktunya ya. Baik, demikian sedulur karya untuk podcast di pagi hari ini. Silakan Mbak Risa. Nanti tolong dibantu untuk setiap pagi Mbak Risa datang gitu ya. Lakukan pengecekan untuk jamuan untuk pemohon, kemudian saya juga dibantu untuk pengecekan sarana prasarana, baik itu yang ada di kamar mandi, tapi yang dipastikan juga itu adalah di ruang laktasi, AC-nya sudah dinyalakan atau belum, mewangi ruangan, terus kemudian di area bermain anak-anak itu dipastikan jangan ada benda-benda keras, kemudian juga steker ya, steker itu juga tolong dicekkan. Baik Bu, bentar lagi akan saya cek sarana dan prasarana di ruang pelayanan berjalan baik dan lancar. Oke, makasih ya Mbak Risa ya, tolong dicekin ya. Ya. Selamat pagi rekan-rekan. Selamat pagi. Baik, pada kesempatan apel kali ini saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan semua bahwa tugas kita di bandara adalah melakukan pelayanan pemeriksaan dan perlintasan keimigrasian. Untuk itu, laksanakan tugas dengan baik, jangan sampai ada kelolosan warga negara yang bermasalah masuk atau keluar wilayah Indonesia. Bisa dipahami? Ya, bisa. Baik, untuk seksi lalu lintas keimigrasian sangat berperan penting dalam proses memperoleh predikat BBBM pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Yogyakarta. Untuk itu saya tegaskan kembali juga kepada rekan-rekan untuk tidak melakukan praktek pungli, gratifikasi, dan korupsi. Bisa dimengerti? Siap, bisa. Baik, apel saya cukupkan kali ini. Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Terima kasih. Terusnya, siap, gerak. Pada pembina apel, hormat, gerak. Tegak, gerak. Kali sekarang berjalan. Selamat pagi Pak Sigit. Halo, selamat pagi Pak Ragil. Nanti siang bisa ke Kanim Siap. untuk rapat dengan Pak Kakanim terkait WBBM. Baik, baik Pak. Mungkin nanti setelah saya ada briefing sama teman-teman di bandara, segera saya merapat langsung ke Kanim Pak. Baik, sama-sama Pak Ragil. Siap, selamat siang. Masuk. Ya, gimana Mbak Leta? Izin Bapak, jadi hari ini ada masalah first aid, Iya. tapi yang bersangkutan malah marah-marah saat diberikan. Oh gitu. Suruh aja masuk ke ruangan. Oke, hai Pak. Halo. Selamat sore. I nak balik Malaysia nih Pak. Ya gimana, Mem? Tapi I overstay di Indonesia. Ini gimana, macam mana nih Pak? Kok bisa first time, Mem? Tak tahu, kantor I itu tak urus dokumen-dokumen I kemarin. Makanya sekarang more than 60 hari I di sini nih. Oh, jadi gini, Mem. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian,
warga negara asing yang masa berlaku izin tinggalnya sudah tidak berlaku lagi dan masih berada di Indonesia lebih dari 60 hari, maka EBS yang bersangkutan akan dikenakan tindakan administrasi dan penangkalan. Itu pakai denda nggak, Pak? Ada denda nggak nih? Nanti diantar oleh anggota saya ke seksi Nudakim untuk diambil keterangannya. Oke, sekejap. Telepon nak kantor dulu ya. Halo, cemana kau nih? Tak urus ada komen ai denda bayar banyak di Indonesia nih ya. Tak mau tahu you harus urus sekarang juga. Oke, bye. Tolonglah Pak, jangan you deportasi sekarang. Gimana deh cara apa? Macam mana pula nih Pak? Jadi gini aja, saya yang pasti nanti kita antar oleh anggota saya Mbak Zaleta ke ruang seksi Nudakim untuk diambil keterangannya. Oke, berarti tak ada ini macam-macamnya ya Pak ya? Oke, baiklah. Mbak Zaleta, tolong antar ibunya ke ruang seksi Nudakim untuk diambil keterangan. Oke, makasih ya. Ya kan, Mem? Thank you ya. Iya, You baik banget, Pak. Makasih, Pak. Mas Yono. Hai, ada apa, Wi? Tolong dibantuin ya. Kenapa tuh? Silakan duduk, Bu. Terima kasih, Mas. Oke. Biasa, first day. Wi, setiap hari kok banyak kerjaan mulu. Terus sekali-sekali tuh ngajak makan atau main gitu loh. Wi. Nah, senyummu itu loh yang selalu bikin aku semangat. Ampun nih, Mas. Makcinya tolong dibantu. Oke, aman Wi, aman. Oke, ada apa nih Makci? I overstay nih, tolong dong. Aduh. Mas, gimana nih? Ini kok bisa? Ini overstay-nya lebih dari 60 hari, Makci. Ini harus dideportasi. Aduh, macam mana denda lagi ini? Kamu harus tegas, ya. Tahu kan kerjaan kita? Intelijen dan penindakan, ya. Saya dapat info dari tim Pora itu, ada warga negara asing yang visanya wisata tapi dia berjualan di Jogja. Kamu harus tegas, ya. Laksanakan itu ya. Oke, Makci, kita buatkan laporannya dulu ya, Makci. Nanti kita deportasi. Oke, Makci, tanda tangan di sini. Oke, nanti kita tunggu biar cepat selesainya ya. Nuh, laporan BBM mana? On progress, Pak. Oh ya. Siap, Pak. Saya mau rapat ya. Halo Mbak Widya. Mas Rifan, monggo. Udah siap nih Mbak? Iya nih lagi masak ini Mas. Mbak ya? Oke. Cek 1, 2, 3, tes. Halo Mas Rifan. Halo Pak. Siap Pak. Selamat siang. Siap. Monggo Pak, silakan. Ya. Oke kan? Iya. Oke. Yuk kita bahas inovasi pelayanan yang ada di kantor imigrasi Yogyakarta karena sebentar lagi saya mau rapat. Siap Pak. Oke. Ya udah siap ya. Oke, siap. 3, 2, 1 kamera roll and action. Oke, selamat siang sedulur Karyo, balik lagi di podcast Kanim Jogja. Dan kali ini kita sudah bersama Pak Dedi ya Pak, dari Seksi Teknologi Informasi dan Komunikasi yang mempunyai tugas untuk melakukan pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi keimigrasian. Oke, kita sapa dulu ya. Selamat siang Pak Dedi, apa kabar? Selamat siang Mbak Widya, Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya Pak. Bapak, ada informasi terbaru apa sih dari inovasi layanan yang nantinya juga bisa dinikmati sama masyarakat kita, Pak?
Mbak Widya, ini saya akan mencoba menyampaikan kepada sedulur Karyo nih ya, terkait inovasi-inovasi yang telah diciptakan oleh Kantor Imigrasi Yogyakarta. Jadi Kantor Imigrasi Yogyakarta sebelum mendapatkan predikat WBK, wilayah bebas dari korupsi, kita sudah banyak menciptakan inovasi, Mbak. Inovasi yang kita ciptakan antara lain unit kerja Kantor Imigrasi di lingkungan kampus di UGM. Itu satu-satunya di Indonesia, Mbak. Kemudian ada juga unit layanan paspor di Lipo Plaza. Unit layanan paspor ini melayani pembuatan paspor di Lipo Plaza Jogja. Kemudian kita juga punya aplikasi WA Gateway. Nah, setelah kita meraih WBK, kita juga masih tetap mengembangkan inovasi-inovasi. Ya, di tahun 2021 sampai sekarang kita telah mengembangkan inovasi berbasis aplikasi. Salah satunya adalah monitoring mahasiswa asing Kantor Imigrasi Yogyakarta yang disingkat Maskaryo. Ini pengembangan dari inovasi sebelumnya, Mbak. Kemudian ada penanganan pengaduan masyarakat Kantor Imigrasi Yogyakarta yang disingkat Sepakat Karyo. Nah, aplikasi ini sudah banyak direplikasi oleh kantor imigrasi lainnya loh, Mbak. Wah, hebat. Iya. Kemudian ada juga Bilang Karyo. Ini website informasi seluruh layanan keimigrasian Kantor Imigrasi Yogyakarta. Kemudian kita juga punya Voting Karyo. Ini aplikasi pemilihan pegawai teladan Kantor Imigrasi Yogyakarta. Selain itu juga kita juga banyak inovasi di bidang fasilitatif dan sarana dan prasarana. Tahun ini nih, Mbak, 2023 kita punya inovasi terbaru namanya Mobile Tiger Karyo. Ini layanan yang diperuntukkan bagi warga negara Indonesia yang mengajukan permohonan paspor dan warga negara asing yang mengajukan izin tinggal bagi pemohon yang sedang sakit. Oh, aduh, ini memudahkan sekali ya. Berarti kan ini teman-teman dari Kanim Jogja, jadi akan mendatangi yang bersangkutan ya untuk pengambilan foto dan biometrik. Waduh, ini memang mempermudah pembuatan paspor dan izin tinggal juga ya, Pak, kalau ini. Betul sekali, Mbak Widya. Dan kita juga punya satu lagi nih, Jempol Karyo, Mbak. Jempol Karyo itu jemput bola Kantor Imigrasi Yogyakarta. Jadi layanan inovasi ini dikhususkan untuk permohonan paspor secara kolektif. Jadi masyarakat bisa mengajukan permohonan paspornya secara kolektif, Mbak. Kemudian kita juga mempunyai inovasi layanan di jam istirahat. Iya, kemudian kita juga punya inovasi QR code persyaratan izin tinggal dan Takon Karyo, informasi untuk mengetahui nomor paspor apabila paspor tersebut hilang. Nah, ini semua dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang ada di kantor imigrasi. Oke, Pak Dedi, luar biasa sekali nih ya, sedulur Karyo ya, karena ternyata banyak sekali inovasi yang sudah dilakukan dan semakin mempermudah para pemohon paspor. Aduh, seru banget perbincangan siang ini, Pak. Terima kasih atas waktunya, Pak Dedi. Kanim Jogja selalu ada untuk Anda. Salam sedulur Karyo. Mas Rifan, Mbak Widya, saya mau rapat dulu ya. Siap, Pak Dedi. Terima kasih ya. Oke, terima kasih. Selamat siang semua. Selamat siang, Pak. Baik rekan-rekan, hari ini saya minta laporan terakhir dari masing-masing Pokja terkait WBBM kita. Miko mohon izin untuk dia dulu Pak izin. Mohon apakah sudah baik menarahnya Pak izin? Luar biasa. Kanim Jogja. Oke, bagus, lengkap, simple, meskipun lebih pendek dari sebelumnya, tapi mudah dihafal. Pak Ragil, tolong ini diinformasikan ke seluruh pegawai dan selalu kita lakukan yel-yel ini di setiap kegiatan apel. Mungkin sekarang kita dengarkan laporan dari Kerja Pusat Pak izin. Oke, silakan.
Oke rekan-rekan, karena ini adalah hari terakhir dan besok semua data dan administrasi harus sudah dikumpulkan, saya harap bisa diselesaikan hari ini ya. Siap. Loh, sudah larut masih pada di sini? Proses memang tidak mengkhianati hasil. Saya yakin dan percaya. Kerja keras, ikhtiar, dan ketulusan yang kita lakukan ini akan membawa kebaikan bagi kita, masyarakat, bangsa, dan negara. Perjuangan ini bukan hanya untuk WBBM, tapi memberikan pelayanan yang terbaik adalah harga mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prabu Kusumo. Kebetulan saya akan memperpanjang paspor yang habis masanya, dan saya sudah mengikuti prosedur untuk perpanjangan paspor, dan saya sangat apresiasi sekali bahwa pelayanannya cepat. Sekali lagi saya berterima kasih sekali pada Kantor Imigrasi Daerah Semarang Jakarta yang telah melayani seluruh warga daerah Semarang Jakarta ataupun asing ya, untuk melakukan pelayanan yang cepat, tepat, dan luar biasa. Kami ada program jemput karyo dalam rangka untuk memfasilitasi para siswa yang membuat paspor dalam rangka student exchange ke luar negeri. Kami atas nama sekolah sangat bangga, sangat senang dengan pelayanan dari Kantor Imigrasi Yogyakarta ini yang dengan penuh ramah ya, dengan baik bisa memfasilitasi siswa kami dalam pembuatan paspor. Insya Allah tidak ada kendala, tidak ada kekurangannya.